teman-teman. Kalian pernah dengar gak sih yang namanya obligasi? Kalau belum, tenang. Kalian gak sendiri kok. Masih banyak yang mikir kalau obligasi itu cuma buat orang tua atau investor tajir aja. Padahal, fun fact, obligasi itu bisa buat siapapun. Bahkan termasuk kita sebagai anak kuliah. Jadi, apa sih obligasi itu? Nah, secara simpel, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk cari dana. Bayangin, kamu minjemin uang ke mereka, lalu tiap periode kamu dapat bunga atau imbal balik. Dan di akhir, mereka bakal balikin uang pokoknya. Simpel kan? Yang kedua ada jenis-jenis obligasi. Obligasi terdiri dari 1 obligasi negara, 2 obligasi korporasi, 3 obligasi syariah atau sukuk, dan yang keempat obligasi retail. Yang pertama, obligasi negara. Obligasi negara adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk masyarakat atau investor untuk mendapatkan dana pembiayaan, baik untuk menutup defisit anggaran maupun mendanai proyek-proyek pembangunan. Yang kedua yaitu obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk mendapatkan dana guna membiayai operasional, ekspansi, dan juga restrukturasi utang. Yang ketiga yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah diterbitkan berdasarkan syariat Islam tanpa ada unsur riba atau hibah. Pada obligasi ini, investor tidak mendapatkan bunga, tetapi bagi hasil atau imbal hasil dari akad tertentu, misalnya seperti ijarah atau sewa. Yang keempat yaitu obligasi retail. Obligasi retail ditujukan khusus untuk individu atau perorangan, bukan institusi. Contohnya seperti obligasi retail Indonesia atau ORI, dan juga Saving Bond Retail atau SBR. Setelah mendengar pengertian dan jenis obligasi, kenapa sih mahasiswa harus tahu obligasi? Terdapat 3 alasan mengapa mahasiswa harus tahu obligasi. Yang pertama, investasi aman yang cocok untuk pemula. Yang kedua, modal mulai dari Rp100.000 baik pada obligasi retail Indonesia ataupun savings bond retail. Yang ketiga, bisa capai tujuan keuangan jangka menengah. Lalu ada keuntungan obligasi. Apa saja sih keuntungan obligasi itu? Yang pertama, imbal hasil tetap. Yang kedua, risiko relatif rendah. Yang ketiga, pajak lebih rendah daripada deposito. Yang keempat, bisa jual sebelum jatuh tempo. Resiko obligasi itu ada 4. Yang pertama, resiko gagal bayar. Terjadi ketika penerbit obligasi tidak mampu membayarkan kupon atau pokok utangnya udah pada jatuh tempo. Yang kedua, resiko likuiditas. Terjadi ketika obligasi sudah dijual kembali di pasar sekunder karena tanpa harus menjual dengan harga lebih rendah. Terjadi ketika pasar tidak aktif. Nah, yang ketiga, resiko suku bunga. Terjadi ketika penurunan harga di pasar karena kenaikan suku bunga acuan. Biret misalnya, suku bunga naik, obligasi yang lama yang bunga rendah, jadi itu kurang menarik. Nah, terus yang keempat itu resiko inflasi. Terjadi ketika tingkat inflasi yang lebih tinggi dari hasil obligasi, maka daya beli investasinya itu berkurang. Jadi ya resiko-resiko ya gitulah intinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke simulasi investasi obligasi. Simulasinya begini, jika teman-teman memiliki uang sebesar 1 juta lalu diinvestkan ke obligasi dengan keuntungan 6,1% per tahun, maka uang 1 juta itu akan bertambah menjadi 1.061.000 dengan keuntungan 61.000 per tahun jika itu modalnya 1 juta dengan keuntungan atau return 6,1% per tahun. Kalau modalnya 1 miliar itu beda cerita lagi gitu. Nah, selanjutnya kita akan cara membelinya gampang lewat aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit ini simpel banget, nanti ada ya di atas ini ya. Baik,
cara membeli obligasi lewat aplikasi Bibit ya teman-teman. Tutorialnya begini. Kita harus pertama-tama mendownload platform digital yang bernama Bibit. Ketika sudah didownload aplikasinya, kita langsung ini ya, registrasi dan masukkan rekening bank yang teman-teman miliki. Nih, kalau sudah kan begini, terus kita ke home. Kalau udah ke menu utama, kita cari. Nah, ini ada opsi reksadana, ada saham. Kita kan tema kita kan obligasi, kita langsung masuk ke obligasi. Terus kita mau pilih obligasi yang mana. Ini ada banyak. Ini ada harga gitu. Kita tinggal klik aja contohnya, klik. Terus kita tinggal beli aja, mau beli berapa. Itu langsung beli. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu investasi obligasi itu sangat aman dan cocok untuk pemula dengan modal yang bisa terjangkau gitulah intinya gitu. Dan resikonya terbilang rendah serta cocok banget untuk investasi jangka panjang. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Penjelasan kali ini udah selesai. Oke, terima kasih.